Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, berjumpa lagi dengan Ibu Enji di dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan ke unit 10, unit 1, yaitu kita akan membahas tentang peluang. Nah, peluang kira-kira kalian asing nggak ya sama kata-kata peluang? Peluang kita hari ini menang berapa persen ya? Peluang hari ini si Arema menang berapa persen? Nah itu peluang ya. Peluang itu adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya ketika yang paling gampang itu ketika kita main monopoli atau ular tangga. Ketika giliran kita untuk menggulirkan dadu, kan kita nggak tahu nanti mata dadu yang keluar itu mata dadu berapa. Nah itu merupakan kejadian acak ya. Nah karena sesuatu kejadiannya acak itulah makanya disebut dengan peluang. Dalam materi peluang, proses pelemparan dadu itu tadi disebut dengan yang namanya percobaan. Jadi percobaan itu adalah suatu tindakan untuk memperoleh hasil. Contoh percobaan yang lain itu antara lain adalah selain melempar dadu ya, itu ada yang kejadian membagikan kartu, melempar uang koin, terus kita mengambil bola. Itu kita juga nggak tahu ya, bola yang kita ambil nanti itu warnanya apa, bola yang kita ambil nanti itu ada angkanya berapa. Nah itu adalah salah satu contoh dari percobaan. Hasil dari sebuah percobaan disebut juga dengan titik sampel. Contohnya, Adi melempar sebuah dadu. Titik sampel yang dihasilkan dalam percobaan itu antara adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok bisa 1 sampai 6 ini dari mana? Kan mata dadunya itu ada mata dadu 1 sampai dengan 6 lah. Titik sampelnya itu berarti 1 sampai dengan 6 tadi. Ada juga nanti istilahnya adalah ruang sampel atau disebut juga dengan semesta. Ruang sampel atau semesta ini biasanya disimbolkan dengan huruf S. Itu adalah himpunan dari banyak titik sampel atau kemungkinan yang ada dalam sebuah percobaan. Jadi misalkan tadi si Adi melempar sebuah dadu, maka ruang sampelnya ya sama dengan titik sampelnya, yaitu 1 sampai dengan 6 ini. Begitu. Contohnya di sini yang lain adalah Banji punya ini percobaan melempar 6 dadu tadi ya, maka ruang sampelnya adalah mata dadu tadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Percobaan melempar koin. Nah, karena koin cuma ada dua sisi angka dan sisi bergambar, maka ruang sampel cuma ada dua, A sama G saja. Sekarang kita lanjutkan ke cara menyusun anggota ruang sampel. Nah, ruang sampel yang ada itu nanti disusun dengan cara ada 3 ya. Yang pertama itu dengan cara mendaftar, diagram pohon, sama dengan tabel. Yang pertama dengan cara mendaftar. Ini dilakukan yaitu dengan cara menulis seluruh ruang sampel secara runut. Cara ini dipilih jika ruang sampelnya itu tidak terlalu banyak jumlahnya, sehingga kita menulisnya itu lebih gampang. Contohnya ya, percobaan melempar 2 koin, maka titik sampel yang dihasilkan ada 4 kemungkinan. Kenapa? Karena kan satu koin uang logam itu kan ada 2 sisi angka dan sisi gambar. Jadi kalau ada 2 koin yang dilempar berarti ruang sampelnya itu ada 4 ya kan. Ada yaitu kemungkinan yang ada yaitu adalah AA, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan juga gambar-gambar. Maka ruang sampelnya dapat ditulis. Nah, karena tadi ruang sampel itu adalah himpunan, maka di sini harus tanda kayak gini. Depannya itu udah kayak tanda gini ya. Kayak apa namanya sih, kuda laut nih ya. Jadi sampelnya itu himpunan AA, AG, GA, dan GG. Sehingga N dari sampelnya, jumlah ruang sampelnya itu ada 4. Yang kedua itu dengan cara diagram pohon. Nah, kalau diagram pohon ini dilakukan bila jumlah sampelnya itu jumlahnya sedang-sedang saja, nggak banyak juga nggak sedikit banget. Nah, contohnya percobaan melempar 1 koin dan 1 dadu, maka kemungkinan kejadian yang dapat digambarkan dari percobaan itu adalah, nah karena 1 koin berarti kan ada 2 sisi gambar dan sisi angka. Nah, masing-masing ini nanti dipasangkan dengan 1 dadu. Kan dadu itu ada 6 mata dadunya ya, angka 1 sampai 6, angka 1 sampai 6. Sehingga dari diagram pohon ini kita bisa mengetahui ruang sampelnya yaitu ada G1, G2, G3, G4, G5, G6, ada A1, A2, A3, A4, A5, A6. Nah, kalau kita hitung maka jumlah ruang sampelnya di sini ada 12. Nah, jangan lupa kalau untuk menuliskan ruang sampel semestanya karena himpunan maka harus diawali dengan tanda ini dan diakhiri juga dengan tanda ini.
Cara yang ketiga yaitu dengan cara tabel. Nah, kalau tabel ini dilakukan kalau jumlah ruang sampelnya itu sangat banyak. Nah, contohnya percobaan melempar 2 dadu. Karena satu dadu itu ada ruang sampel 6 ya. Jadi kalau 2 dadu berarti ada 6 kali 6, ada 36 dong. Ini contohnya, ada dadu yang ke bawah ini dadu yang pertama, yang ini dadu yang kedua. Nah, maka ruang sampel yang ada itu ada 1, 1, ada mata dadu 1 dan 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 sampai terakhir ini di sini ada 6, 6. Berarti kan di sini ruang sampelnya itu ada 6 dikali 6, ada 36. Nah, kita menuliskan ruang sampelnya jangan lupa karena semesta ruang sampel itu himpunan, maka selalu diawali dengan tanda ini dan juga diakhiri dengan tanda itu juga. Nah, ruang sampelnya berarti tadi itu ada 36. Jadi 6 dikali dengan 6 di sini ya. Maka jumlahnya ruang sampel ini 2 mata dadu itu ada 36. Sekarang kita lanjutkan ke rumus peluang. Ada dua, peluang empirik dan peluang teoritik. Peluang empirik itu adalah disebut juga dengan frekuensi nisbi atau frekuensi relatif, disimbolkan dengan fx ya. Adalah perbandingan banyak kejadian yang muncul dengan banyak percobaan yang akan dilakukan. Fx, nah ini ya, banyak kejadian dibandingkan dengan banyak percobaan. Atau biasanya di sini ada yang FA atau yang NK terserah wis, pokoknya banyak kejadian dibagi dengan banyak percobaan. Contohnya, pertandingan bola voli dilakukan sebanyak 20 kali. Tim Jawa Timur menang 12 kali, seri 6 kali dan kalah 2 kali. Berapa peluang tim Jawa Timur akan menang? Nah, karena tadi ada pertandingannya sebanyak 20 kali. Tim Jawa Timurnya menang 12 kali, serinya 6 kali, kalahnya 2 kali. Yang ditanyakan adalah peluang tim Jawa Timur akan menang. Nah, kan yang menang tadi dia sudah ada 12 kali. Banyak percobaannya 20 kali, maka peluangnya kita tinggal membandingkan antara dia yang menang sama jumlah pertandingan semuanya. 12 per 20, 3/5. Disederhanakan jadi 3/5. Kalau peluang teoritik sebenarnya sama aja sih ya, peluang empirik sama peluang teoritik itu perbandingan antara banyak kejadian dibagi juga dengan banyak percobaan. Kalau peluang teoritik ini perbandingan berdasarkan teori, jadi banyaknya kejadian yang dikehendaki dibanding banyaknya anggota ruang sampel. Contohnya rumusnya adalah banyak titik sampel dibagi dengan banyak ruang sampel. Contohnya, sebuah dadu dilempar sekali, peluang munculnya mata dadu genap adalah karena cuma satu kali, berarti kan ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan pertanyaan adalah mata dadu genap. Genap itu berarti ada 2, 4, dan 6. Berarti jumlahnya ada 3. Maka peluangnya 3 dibagi dengan 6. Disederhanakan jadinya 1/2. Sama aja kan, sama kayak peluang empirik tadi. Banyak kejadian dibagi dengan banyak percobaan atau banyak titik sampel dibagi dengan banyak ruang sampel, sama aja. Paham ya? Untuk mencari peluang, sekarang kita lanjutkan ke latihan menghitung peluang. Nah, ini contoh soal yang pertama. Abi membeli 15 kelereng merah, 10 kelereng biru, dan 5 kelereng kuning. Bila Abi mengambil sebutir kelereng secara acak, maka berapakah peluang terambilnya kelereng biru, kelereng bukan biru, dan kelereng merah atau kuning? Yang A kelereng biru berarti kan di sini kita tinggal membandingkan jumlah kelereng yang biru sama dibagi perbandingan sama jumlah kelereng semuanya. Kelereng biru tadi berjumlah 10, sedangkan jumlah kelereng semuanya ada 15 ditambah 10 ditambah 5 berarti berapa? 30. Jadi 10/30 atau 1/3 perbandingannya peluangnya. Peluang terambilnya kelereng bukan biru. Nah, karena di sini ada kelereng merah, biru, kuning, maka peluang terambilnya kelereng bukan biru berarti yang selain biru. Jadi ada kelereng merah sama kelereng kuning. Jadi 15 ditambah dengan 5 dibagi sama jumlah ruang sampel tadi berapa? 30. Jadi 20/30 atau disederhanakan jadi 2/3. Yang ketiga, peluang terambilnya kelereng merah atau kuning. Nah, karena ada kata-kata atau itu berarti dijumlahkan. Maka
mencari peluang terambilnya kelereng merah atau kuning, kita membandingkan jumlah kelereng merah ditambah dengan jumlah kelereng kuning dibagi sama ruang sampel yang ada. Kelereng merah tadi ada 15, kelereng kuningnya ada 5. 15 ditambah 5 jadi 20 per jumlah ruang sampelnya tadi 30. 2/3 juga sama. Contoh soal yang kedua, menghitung pola yang kedua itu tentang mata uang, koin ya. 3 koin mata uang dilempar secara acak, maka peluang munculnya, terambilnya 3 angka, 2 angka 1 gambar, 1 angka 2 gambar, dan bukan 3 angka berapa. Nah, jangan lupa tadi satu koin mata uang itu kan ada 2 ruang sampel ya, ada angka sama gambar. Jadi kalau ada 3 koin mata uang, maka ruang sampelnya ada berapa? Nah, sekarang kita cari dulu ruang sampelnya untuk 3 mata uang koin ya. Yaitu ada AAA, ada AAG, ada AGA, ada GGG, ada GGA, ada GAG, GAA, dan ada AGG. Jadi 2 pangkat 3 ya, karena ruang sampelnya 2. Satu koin mata uang kan ada dua ruang sampel. Karena dia ada 3 mata koin, jadi 2 dipangkat ke 3, jadi ada 8. Nah, jumlah ruang sampelnya ada 8. Yang pertama tadi, peluang munculnya 3 angka. 3 angka berarti ada AAA. Di sini AA-nya ada berapa? Cuma ada 1, maka dibagi sama jumlah ruang sampelnya 8. 1/8 peluangnya. Yang kedua, peluang munculnya 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar. Berarti di sini ada berapa 2 angka 1 gambar? Ada 1, 2 angka 1 gambar, 3. Jadi ada 3 ya. 3/8 peluangnya. Yang C, peluang terambilnya 1 angka 2 gambar. 1 angka 2 gambar. Ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 juga. Jadi 3/8 juga. Yang terakhir itu peluang munculnya bukan 3 angka. Nah, 3 angka di sini kan cuma ada 1. Berarti kalau bukan 3 angka ya tinggal ini aja. Berarti 8 dikurangi 1. Ada 7 kan peluang terambilnya yang bukan 3 angka. Maka peluangnya itu jadinya 7/8. Oke. Sekarang contoh yang ketiga itu tentang 2 dadu yang dilempar acak. Nah, kan banyak tadi di awal sudah bilang ya, sudah memberitahu, sudah membahas sih kalau ada 2 dadu berarti kita pakai tabel yang besar. Kenapa? Karena ruang sampelnya itu banyak. 2 dadu dilempar acak, maka peluang munculnya jumlah angka kedua dadu 5 dan jumlah angka kedua dadu bukan 5 berapa. Nah, jangan lupa untuk membuat tabel seperti ini karena dadu itu ruang sampelnya banyak. Ini dadu yang pertama, dadu yang kedua. Dari sini kan sudah kelihatan nih, jadi 6 pangkat 2 ada 36, jadi ruang sampelnya ada 36. Jumlah angka kedua dadu sama dengan 5, jadi di sini kita cari yang jumlahnya 5. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Dan jumlah ruang sampelnya tadi ada 36, maka peluang munculnya jumlah angka kedua dadu itu sama dengan 5, maka adalah 4/36 atau disederhanakan jadinya 1/9. Yang kedua, pertanyaannya adalah peluang jumlah angka kedua dadu bukan 5. Nah, karena bukan 5, berarti kita tinggal mengurangi aja yang sama dengan kedua dadu 5 tadi. Kan ini tadi ruang sampelnya 36. Yang jumlah angka kedua dadu 5 itu tadi kan ada 4. Berarti yang jumlah angka kedua dadu bukan 5, berarti tinggal mengurangi 36 kurangi 4. Ada 32. 32, maka kita cari peluangnya, tinggal dibandingkan dengan ruang sampel yang ada. 32 dibanding dengan 36, disederhanakan lagi jadinya adalah 8/9. Oke, mudah kan ya? Sekarang kita ke nilai peluang. Nah, nilai peluang yang diperoleh itu antara 0 sampai dengan 1 dengan PA. Dengan PA adalah peluang kejadian. Jadi kalau PA-nya 0, maka kejadian A itu adalah kejadian yang mustahil, maka peluangnya 0. Kalau PA-nya 1, maka kejadian yang pasti terjadi. Nah, contohnya untuk yang kejadian mustahil yang peluangnya sama dengan 0 itu adalah matahari terbit di sebelah selatan. Maka PA-nya pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena itu kan kejadian mustahil. Jika PA-nya sama dengan 1, maka kejadian itu adalah kejadian yang pasti. Contohnya, makhluk hidup yang bernyawa pasti mati, maka PA-nya sama dengan 1. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi PA sama dengan 1 itu berarti kan
adalah kejadian yang pasti. Tersebut juga dengan kepastian adalah hasil satu kejadian yang pasti terjadi. Tapi kalau PA-nya sama dengan 0, berarti kan dia mustahil. Artinya kemustahilan, yaitu adalah hasil suatu kejadian yang tidak mungkin bisa terjadi. Nah, antara 0 sampai dengan 1 inilah disebut dengan peluang. Jadi kalau mustahil tadi kan P-nya sama dengan 0, kalau P-nya sama dengan 1 kan pasti. Nah, antara 0 sampai dengan 1 ini disebut dengan peluang. Jadi peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Contohnya, peluang seorang murid menjadi juara kelas. Jika peluang turun hujan pada hari ini 0,6, maka peluang tidak turun hujan pada hari ini berapa? Kan tadi karena peluang itu 0 sampai dengan 1, berarti kan dia pasti sampai dengan 1 pas mentoknya. Kalau ini tadi hari ini peluang turun hujan 0,6, berarti hari ini peluang tidak turun hujan 1 dikurangi 0,6, 0,4. Nah, ini kenapa? Karena ada komplement namanya ya. Jadi peluang komplement itu bukan kejadian. Jadi kalau peluang satu kejadian ditambah dengan peluang bukan kejadian atau peluang komplement itu pasti sama dengan 1. Jadi tinggal dikurangi aja. Kita lanjutkan ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah harapan banyaknya kejadian dari suatu percobaan. Nah, frekuensi harapan ini dinotasikan, disimbolkan dengan FH. FH ini adalah frekuensi harapan adalah harapan banyaknya kejadian dari suatu percobaan. FH ini sama dengan peluang kejadian dikalikan dengan N. N itu banyaknya percobaan. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 60 kali, maka frekuensi harapan muncul angka 2 adalah berapa? Dalam sebuah dadu itu kan frekuensi ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Dan sedangkan frekuensi harapan muncul angka 2. Angka 2-nya kan cuma ada 1, maka peluangnya 1/6. Peluang angka 2-nya berarti kan 1 per ruang sampelnya kan 6, 1/6. Dari sini kita tinggal masukkan rumus ke frekuensi harapan. FH sama dengan PA dikalikan dengan N. Jadi 1/6 dikalikan jumlah percobaannya tadi ada 60 kali. Tinggal dikalikan aja, ketemunya berarti 10 kali frekuensi harapan muncul angka 2-nya. Sekarang kita lanjutkan ke kejadian majemuk. Nah, kalau kejadian majemuk ini adalah kejadian yang baru terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih kejadian. Kejadian majemuk ini ada 4 macam. Yang pertama adalah kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas ini jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen berkejadian B. Jadi antara kejadian A dan B itu nggak ada elemen yang sama. Jadi makanya disebut dengan kejadian lepas. Dilambangkan gini ya rumusnya ya. P A gabungan B sama dengan peluangnya A ditambah dengan peluangnya B. Karena memang kedua kejadian ini tidak ada elemen yang sama, jadi tinggal digabungkan aja keduanya. Contohnya, 2 buah dadu biru dan merah dilempar secara bersamaan 1 kali. Peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10 adalah, nah ini kan ada dadu biru sama merah. Pertanyaannya, peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10 adalah, berarti kan ini tidak ada hubungannya ya antar si dadu biru ataupun merah. Kalau memiliki jumlah 3 itu berarti kan ada dadu 1, 2 sama 2, 1. Jadi jumlahnya ada 2. Kalau yang memiliki jumlah 10 berarti ada mata dadu 5, 5, 4, 6 sama 6, 4. Jumlahnya ada 3. Nah, maka peluang kejadian yang munculnya itu kita tinggal menjumlahkan aja 2/6, 2/36 dengan 3/36. Kok jadi 36? Iya, kenapa? Karena kan tadi di sini ada 2 dadu. Karena 2 dadu maka ruang sampelnya jumlahnya 36. Jadi 2/36 tambah 3/36 hasilnya adalah 5/36. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Kalau kejadian tidak saling lepas ini syaratnya minimal ada satu elemen kejadian A yang sama dengan elemen kejadian B. Kejadian tidak saling lepas ini dirumuskan dengan peluang kejadian A digabung dengan peluang kejadian B. Hasil adalah peluang A ditambah peluang B
dikurangi dengan irisan antara peluang A dengan peluang B. Kenapa? Karena ini kan irisan antara A dan B ini berarti ada elemen yang sama di antara kejadian A sama B. Contohnya, Aci bermain kartu bridge. Ia mengambil satu kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu skop dan kartu bergambar J, K, dan Q adalah jumlah kartu bridge itu ada 52. Jadi N-nya ada NS-nya ada semestinya 52. Kartu skopnya itu ada 13, sedangkan kartu bergambar itu ada 12. Kartu bergambarnya ada 12. Karena kartu bergambar ada juga yang anggota kartu skop, ada J skop, Q skop, dan juga K skop, maka itu merupakan irisan dari kejadian A sama kejadian B-nya. Jadi merupakan irisan dari kartu skop dan kartu bergambarnya. Itu sebanyak 3. Nah, karena ada irisan antara peluang A sama peluang B, maka ini masuk ke dalam kejadian tidak saling lepas. Dari sini kita tinggal menghitung aja peluang yang A tadi kan peluangnya si kartu skop, jadi 13/52, ditambah yang B adalah peluangnya kartu bergambar 12/52 dikurangi dengan irisan antara peluang A sama peluang B. Jadi ada kartu skop yang bergambar tadi ada 3/52, sehingga ketemunya peluangnya adalah 22/52 bisa disalahkan menjadi 11/26. Yang ketiga, kejadian Majapahit yang ketiga itu adalah kejadian bersyarat. Nah, kalau kejadian bersyarat ini kalau kejadian A itu mempengaruhi kejadian B ataupun sebaliknya. Jadi ada kejadian yang mempengaruhi kejadian selanjutnya. Maka kejadian bersyarat ini dirumuskan dengan A irisan B itu adalah peluang A dikalikan dengan peluangnya B, di mana itu ada syaratnya dengan dari peluang A tadi. Atau kebalikannya, peluang B dikalikan dengan peluangnya A tapi ada syarat dari peluang B. Contohnya, terdapat 5 bola kuning dan 4 bola biru. Jika diambil 2 buah bola satu per satu tanpa ada pengembalian, maka peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua adalah berapa? Kita cari semestanya dulu, yaitu ada 5 bola kuning dan 4 bola biru. Jadi ada 9. Jadi semestanya ruang sampelnya ada 9. Pengambilan pertama ini harus bola kuning dulu. Nah, bola kuning ini kan jumlahnya 5. Kalau begitu berarti kita bisa mencari peluangnya bola kuning yaitu 5/9. Nah, pengambilan yang kedua itu adalah pengambilan bola biru dengan syarat 1 per 1 tanpa ada pengembalian, sehingga peluang terambilnya bola biru itu 4/8. Kenapa jadi 8? Karena semestanya kan berkurang 1. Karena pengambilan yang pertama tadi itu tidak ada pengembalian. Karena tidak ada pengembalian, jadinya kan semestanya berkurang 1 ya, jadinya 4/8. Maka dari situ kita tinggal memasukkan rumus, yaitu peluangnya kejadian K yang bola kuning dikali dengan ini pengambilan bola biru. Jadi 5/9 dikali 4/8 jadinya adalah 5/18. Yang keempat, kejadian saling bebas. Jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Nah, kejadian saling bebas ini rumusnya peluang A dikalikan dengan peluang B. Contohnya, 2 buah dadu dilempar. Peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua adalah berapa? Kan ini nggak ada hubungan sama sekali ya, sehingga dia masuk dalam kejadian saling bebas. Karena 2 buah dadu berarti jumlah ruangnya itu ada 36. 2 buah dadu dilemparkan ya. Kejadian muncul mata dadu genap prima. Peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan ganjil pada dadu kedua. Oh, ini berarti satu-satu, sorry. Karena kita cari dulu peluang angka genap prima pada dadu pertama ya. Genap prima itu berarti cuma ada angka 2 aja. Nah, karena dadu pertama berarti satu dadu itu ruang sampelnya ada 6 kan. Jadi cuma 1/6 saja peluangnya. Yang kedua, munculnya angka ganjil pada dadu kedua. Angka ganjil itu ada 1, 3, 5, jadi ada 3. Maka peluangnya adalah 3/6. Maka dari sini kita tinggal masukkan rumus aja, yaitu tinggal kita kalikan peluang yang pertama dengan peluang yang kedua. 1/6 dikalikan 3/6, jadinya adalah 1/12. Nah, seperti biasa, untuk lebih mendalami materi yang ada, BNJ akan memberikan tugas di unit pertama ini. Ada 5 soal.
Tugas yang pertama, di unit yang pertama ini ada 5 soal, silakan dikerjakan. Kalau sudah, seperti biasa bisa langsung dikumpulkan, dikirimkan ke WA pribadinya Ibu Enji. Jangan lupa untuk merangkum materi yang ada tadi, yang sudah Ibu terangkan tadi di buku tulis kalian masing-masing. Sangat diperbolehkan, sangat dianjurkan kalau kalian itu menyadur, menambah lagi materi yang ada dari sumber belajar yang lainnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.